Ini adalah salah satu penyebab keruntuhan Islam, teman-teman. Hal ini diucapkan langsung oleh seorang terpelajar, seorang ustadz, dan juga seorang guru yang sangat terpandang di dalam agama Islam. Dengarlah apa yang ia katakan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata salah satu alasannya itu adalah karena banyak ulama-ulama palsu yang dianggap ulama beneran. Ulama-ulama palsu itu suka ditanya misalkan sama jamaahnya, kenapa Islam mundur, kenapa begini? Nah, jawaban yang semestinya adalah, oh iya ya Islam mundur, ayo kita bangkitkan kembali. Itu jawaban yang benar. Tapi jawaban dari ulama-ulama palsu, si ulama-ulama itu berpikir bahwa, iya ya kan saya juga tidak memberikan kontribusi terhadap dunia. Saya juga nggak ngerti fisika, saya juga nggak ngerti ilmu komunikasi, saya juga nggak ngerti sosiologi dan sebagainya. Oh, lalu bilang sama jamaahnya, ngapain belajar yang kayak gitu? Itu mah nggak akan bawa ke akhirat. Jadi sebenarnya kata-kata itu adalah tameng untuk menyelamatkan harga dirinya, harga diri dari ulama palsu itu yang egonya tinggi itu. Tetapi karena itu didengar, dianggapnya dari ulama, maka orang-orang mengikutinya, jadi mengikuti semuanya. Ya iyalah, itu mah kan pelajaran matematika mah kan nggak bisa dibawa mati nanti sama malaikat munkar nakir juga nggak akan ditanya dan sebagainya. Maka Islam pada akhirnya sekarang runtuh. Bahkan untuk sholat sekalipun kita sangat tergantung pada orang-orang kafir. Mau azan saja yang ngagandengan batur itu, yang mengganggu orang-orang yang tidur itu, harus pakai toa yang buatan bukan muslim. Bikin Masjidil Haram pun kita menggunakan teknologi non-muslim. Iya kan, seperti itu. Kita melakukan ini itu seluruhnya tergantung pada orang-orang non-muslim. Tetapi di sisi lain kita teriak-teriak kafir, kafir, kafir dan sebagainya. Kan jadi nggak tahu diri. Makanya ya saya bukan menyalahkan sepenuhnya. Saya ngajak Baraya untuk mari kita berkontribusi terhadap peradaban dunia, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi semua dalil-dalil itu bukan hanya dihafal. Yang paling harus itu adalah difahami kemudian dilaksanakan. Sebab kata Nabi, ada kriteria orang-orang atau sekelompok orang yang disebut sebagai anjing-anjing neraka. Mereka itu hafal Quran hanya sampai di lisan saja. Jadi kalau ada orang yang hafal Quran sampai di lisan saja tapi dia tidak memahaminya dan dia tidak mengamalkannya, maka mereka itu dosanya jauh lebih besar, bahkan disebut sebagai anjing-anjing neraka. Yang berikutnya, teman-teman, tidak hanya guru gembul saja yang mengatakan bahwa Islam sudah mulai mengalami penurunan. Ternyata penyebab kedua mengapa Islam mengalami penurunan diucapkan langsung oleh ustadz yang satu ini. Dengarkan baik-baik. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Saya turut prihatin dengan orang-orang atau teman-teman atau saudara-saudara muslim saya yang masih saja mempercayai ustadz-ustadz model seperti ini. Video ada ya misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia. Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar, bukankah kalau di masjid juga ngomong, ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya, Mas. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai misalnya begitu kan, orang lain kedengaran gitu misalnya gitu. Ya, ini kritik ya, ada kritik macam itu ya. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Tapi mirisnya, teman-teman, ustadz-ustadz model inilah yang disenangi oleh umat muslim saat ini. Tanpa mereka sadari, ustadz-ustadz model ini membuat umat Islam di Indonesia mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis, karena mencitrakan kita sebagai umat muslim sebagai pihak yang mencari-cari kelemahan dan kesalahan agama lain. Pendek kata, dakwah mereka lebih menimbulkan beban bagi umat Islam daripada menarik keberkahan. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin,
debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu, agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nomor 12. Baca, Bu. Ya dong, boleh dong. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Kalau di kitab Sabda itu warnanya merah, yang mengindikasikan diperkirakan itu Yesus Kristus yang berbicara. Cuman kalau dilihat Alfa Omega itu kan huruf Yunani, Ustaz ya. Nah, huruf Yunani, Alfa itu huruf yang pertama, Omega itu huruf yang terakhir. nah, Saya barusan tadi cek yang di Alkitab Ortodoks Koptik ini bahasa Arab. begitu nggak ada kitab yang tertua dalam bahasa Arab. Bible yang tertua dalam bahasa Arab. Nah ini dikustol. Ya. Ini lafaznya beda. Yang disampaikan beda, Ustaz. Ya. Yang disampaikan beda. Ya, tapi konteksnya sama. Ya. Ana al-alifu wal ya. Iya. Jadi saya ini Huruf alif dan ya. Kalau itu kan alfa, Iya. yang pertama, omega huruf yang terakhir. Iya. Tapi bahasanya hurufnya huruf Yunani. Iya. Ini betul Ustaz ya, huruf Yunani kan? Iya. Nah, kalau ini ana al-alif, saya itu huruf alif, huruf bahasa Arab, bukan Iya. huruf Yunani. Iya. Wal ya dan huruf ya yang terakhir huruf Arab juga. Iya. Huruf hijaiyah. Al-bidayah wan nihayah. Ini al-awwal wal akhir. Iya. Ya, yang beda cuma tadi itu. Alfa omega, alif sama ya. Kepada Ustadz Ki dipersilahkan. Syukran kasih aja semua khairan. Makin nggak kenal sama Yesus ya. Iya. Yesus ngomong Arab. Hai lu Jen. Hai lu Jen, gimana Jen? Yesus ngomong Arab. Ya. Dia mengatakan Alfa dan Omega, bukan dia Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang, aku Alfa dan Omega. Aku punya awal, aku punya akhir. Kalau Tuhan pencipta tidak punya awal, tidak punya akhir, tidak berawal dan tidak akan berakhir. Itu Tuhan. Kalau Yesus, aku ada akhir. Itu Tuhan. Kalau Yesus, aku ada awalnya. Ya, sebenarnya iya sih, karena nama ini sebenarnya membantah akidah agamanya sendiri, Bu ya. Allah itu kan yang awal dan yang akhir juga di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Ini saya agak keras Pak TR, mohon maaf saya agak keras ya. Kenapa? Inilah yang disebutkan penistaan Al-Quran, penistaan akidah Islam. Dia ini. Kenapa?
Di dalam 20 sifat wajib bagi Allah itu ada yang namanya kidam. Itu sifat kedua bagi Allah yang difahami orang Islam. Arti kidam itu terdahulu. Coba Pak Ter buka 20 sifat wajib bagi Allah. Ini kita buka yang ini aja lah, yang detik aja lah, sama kurang lebih semua ya. Ini akidah Islam. Ada 20 sifat wajibnya. Betul. Salah satunya apa? Yang nomor 2, kidam. Apa arti kidam? Terdahulu. Oh, kidam artinya terdahulu. Berarti dia punya awal, punya keduluan. Benar nggak Pak TR? Kalau kita mau mencari dalil di mana yang seperti dikatakan oleh Kainama, Allahnya orang Islam tidak berawal dan tidak berakhir, sampai Maranatha dia nggak akan ketemu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, Pak. Ya. Nah, iya, nih saya bacakan. Huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ya. Apa artinya? Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kita cari Allah tidak berawal dan tidak berakhir, nggak ketemu dalilnya, Pak. Artinya Kainama sudah menistakan Al-Qur'annya sendiri, sudah menistakan salah satu sifat wajib bagi Allah, yaitu kidam, terdahulu, yang awal. Nah, coba Pak TR, monggo Pak TR, gimana menurut Pak TR? Ya, ini sebenarnya akidah dasar ya, akidah dasarnya Islam ya. Bahkan ini disebut nama-nama Allah. Kita baca di sini juga ya. Ini dari muslim.or.id ya. Di sini dikatakan mengenal nama Allah. Al-awal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Jadi ini bukan hanya sifat-sifat. Ini disebut dengan nama. Dia adalah yang awal dan yang akhir, Allah SWT itu. Kalau misalnya Kainama tadi bilang karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dengan cara yang sama Allah SWT juga bukan Tuhan, kan? Itu dia. Karena Allah SWT adalah yang awal dan akhir. Itu dia Pak TR. Maka saya bilang dia menistakan Allah SWT dan dia menistakan Al-Qur'annya. Berarti dia nggak percaya Al-Qur'an dong. Ya, orang-orang dungu ini nggak pernah baca Al-Quran kali ya, atau gimana ya dia ya? Ya, kan Kainama pernah bilang, Pak. Dia bilang kalau kita dakwah jangan baca Al-Quran, baca aja Alkitab. Nah, ini udah kelewatan jadinya. Ini kata-katanya sama persis di Wahyu 22 ayat 13 tadi. Coba saya bacakan nih. Innal alif wal ya'u wal bidayatu wan al awal wal akhir juga sama. Nah, jadinya kita berasumsi liar. Jangan-jangan Allah ini adalah Yesus atau sederajat setara sama Yesus. Kan begitu. Benar nggak, Pak? Iya, ikut-ikutan Yesus. Ikut-ikutan Yesus. Iya, jelas kan Alkitab ini sudah ada sebelum Islam kan. Sudah jelas Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ini sudah ada sejak Islam itu belum ada, Al-Quran itu belum dibukukan. Ini udah ada dulu. Ya, sekarang Allah mengatakan bahwa dirinya adalah al-awal dan al-akhir. Ya, nggak mungkin Alkitab yang ikut-ikutan Al-Quran, Al-Quran yang ikut-ikutan Alkitab, kan gitu. Ya, Allah yang sebenarnya ikut-ikutan, gitu, ikut-ikutan Yesus berarti ngomong seperti ini kan. Betul. Dan yang lebih terpenting lagi yang tadi, yang si Kainama bilang karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir, ada awal ada akhir, itu berarti bukan Tuhan. Berarti dengan cara yang sama, berarti Allah SWT itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, itu kan gitu, karena dia punya yang awal dan punya akhir. Iya. Makanya saya bilang, kalau kita cari googling, dalil tentang Allah tidak berawal dan tidak berakhir, itu nggak ada, Pak TR. Dulu, kami juga beranggapan Allah itu tidak punya awal dan tidak punya akhir. Nah, itu yang kami percayai dulu, waktu masih kecil-kecil itu ya, saya dulu begitu. Jadi kadang-kadang, pemahaman teologi-teologi seperti Kainama bilang ini, itu pemahaman teologi-teologi usang Islam. Sebenarnya bukan teologi usang, Bu, itu, Bu. Sebenarnya itu teologinya Hindu, Bu. Nah, Hindu itu. Berarti beneran mereka nyaplok-nyaplok ya. Ambil sana, ambil sini, dicomot satu-satu, jadilah agama
gitu kali ya. Bisa jadi. Tawaf dia ambil juga, terus pakai baju ihram. Yang biksu-biksu itu, biku-biku itu kan budak ya, itu diambil juga pakaian ihramnya, kepala botak juga. Sholat dia ngambil dari Yahudi sama Kristen Ortodoks, apalagi yang mereka gak ambil. Oh ini ya, ini Brahman ya, di dalam agama Hindu Brahman. Brahman di sini kita baca ya, Brahman adalah penguasa tertinggi dalam kosmologi Hindu. Brahman bersikap kekal, tidak berwujud, imanen, tidak terbatas, tidak berawal dan tidak berakhir. Oh iya. Itu konsep Hindu, Bu. Bukan konsep Kristen, bukan Pak, konsep Islam. Pak, belum dia bilang tadi Pak, maaf. Adalah penguasa Hindu kosmologi tidak berwujud. Oh iya. Betul. Ini Brahman, tidak berwujud, imanen, tidak terbatas, tidak berawal, tidak berakhir. Sedangkan kalau Islam, Allah SWT itu berwujud kan? Harusnya. Betul. Itu pun sebenarnya pertanyaannya orang Islam sendiri, kalau ditanya pasti bingung. Allah SWT berwujud gak? Wujudnya mana? Buktinya apa? Mereka pasti nggak bisa jawab. Tetapi di dalam teologinya mereka, 20 sifat wajib Allah ini wujud. Nomor satu malah diwujud kan? Ini. Tapi kalau ditanya, apakah Allah SWT wujud kepada orang Islam, kemungkinan mereka akan jawab tidak. Kan gitu kan? Iya. Padahal ini menentang teologinya mereka sendiri, gitu. Ya karena sebenarnya teologi ini teologinya Hindu sebenarnya. Brahman. Oh iya. Itu tadi tidak berwujud, satu tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi mereka percaya wujud, berawal dan berakhir. Ini yang jadi masalah. Tapi teologi yang ini, yang Brahman ini, mereka ambil sendiri, jadi asumsi liar mereka sendiri kali ya. Saya kurang tahu juga. Betul. Mereka comot ini dari Hindu, lalu menempelkannya pada Allah SWT. Tapi tidak sesuai dengan dalil-dalil yang mereka punya. Itu dia. Makanya kalau kayak nama mau Tuhan yang tidak berwujud, imanen, kekal, tidak berawal, tidak berakhir, harusnya dia bukan masuk agama Islam, loh. Harusnya dia masuk agama Hindu. Itu karena dia. Islam, iya kan? Karena di dalam Islam sifat wajib Allah SWT itu satu wujud. Bahkan di sini kan awal dan akhir ini adalah nama loh. Bukan hanya sifat, ini adalah nama Allah SWT di 99 nama ya. Kita coba ya lihat 99 nama ya. Di Asmaul Husna. Iya, 99 nama Allah SWT. Kita lihat al-awal dan al-akhir ini nama keberapa ya? Coba ke 73, 74. Ya, nah, oke. Itu dia tuh. 73, al-awal, 74, al-akhir. Iya. Di dalam 99 namanya Allah SWT ini ada al-awal al-akhir. Jadi kalau dia membantah punya awal punya akhir, al-awal al-akhir itu adalah Tuhan, dia membantah Allah SWT adalah Tuhan. Ya harusnya Tuhannya si kain nama itu Brahman. Kan gitu. Betul. Pemahaman seperti kain nama ini banyak loh Pak TR dari orang-orang Islam. Bahwa Allah tidak berwujud, Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Saya nggak ngerti teologinya tuh dari mana mereka dapatkan ini. Itu kan karena Indonesia sebenarnya bukan agama Islam mayoritas, tapi kan dipaksakan. KTP-nya yang penting Islam, tapi teologinya mereka sebenarnya teologi Hindu, gitu. Yang penting agamanya tulisnya Islam. Betul, karena gini Pak TR, mungkin ini juga pengaruh dari ketika awal masuk Islam ke Indonesia. Lewat budaya kan wayang wong lah, kemudian wayang kulit, wayang golek, itu kan. Kemudian kan itu banyak bersinggungan dengan kisah-kisah Hindu zaman dulu. Betul. Selain itu kan di dalam Islam kan boleh takiyah, yang penting masuk Islam. Jadi orang-orang Indonesia zaman dulu tuh tanya, oh Allah gimana? Kita kalau di Indo nih, Brahman itu bersifat kekal, tidak berwujud, tidak terbatas, tidak berawal, tidak berakhir. Oh iya, kita Islam juga sama, gitu Bu. Yang penting masuk Islam. Kan begitu. Oh iya. Sama seperti kayak nama prosesnya. Iya. Gitu. Makanya budaya-budaya Indonesia yang masih agak kehindu-hinduan itu masih dipakai mungkin ya Pak TR ya. Kayak ziarah kubur,
40 hari, 30 hari gitu-gitu yang orang meninggal. Itu tuh mungkin budaya-budaya dari sana juga kali ya. Iya, pada dasarnya orang-orang itu sebenarnya Hindu. Cuman KTP-nya mesti Islam untuk berbagai kepentingan kan. Masalah kepentingan ini itu supaya bisa dapat jabatan, supaya bisa dapat apa, terus dari itu supaya nggak dibunuh pada zaman dulu. Oh iya deh, agamanya Islam deh, tapi teologinya tetap aja Hindu, kan gitu. Iya. Tetap aja Atau kehidupan begini. sehari-hari Hindu. Iya, atau dibalik begini, supaya diterima di masyarakat Indonesia yang kala itu masih kuat dengan Hindunya, jadi dia menempel lah teologi-teologi Hindu ini dipakai untuk bisa Islam ini diterima di Indonesia. Nah, Betul. teologi itu menempel Pak sampai saat sekarang. Bisa jadi begitu Pak TR. Betul, Bu. Tepat sekali. Nah, jadi teologi bahwa Allah tidak berwujud, tidak berawal dan tidak berakhir, nah dipakai sampai saat ini. Tapi pada kenyataannya Allahnya itu berwujud. Agak bingung juga buat saya. Wujud itu sifat, kalau kita tarikkan kepada sifat atau eksistensi. Enggak, Bu. Sebenarnya kalau kita ngomong secara saintifik gitu ya, apa sih yang disebut dengan wujud? Ini kita bukan ngomong bahasa Arab, tapi ngomong dalam konteks bahasa Indonesia ya. Apa sih yang disebut dengan wujud? Ada kan berarti ada sesuatu yang wujud, ada sesuatu yang tidak wujud kan? Tidak berwujud. Yang wujud itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Betul, dilihat, gitu, ya. diraba, ya kan? Betul, betul. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan secara langsung oleh panca indera kita. Jadi misalnya batu, meja, itu bisa dilihat secara langsung, itu wujud. Yang nggak wujud apa? Contohnya nih ya, yang nggak wujud itu cinta. Ada wujudnya nggak cinta? Cinta itu sendiri? Nggak ada. Terus misalnya juga asuransi. Apakah asuransi benda wujud atau benda tidak wujud? Asuransi adalah benda tidak wujud. Bisa dikasih lihat nggak asuransi itu apa? Nggak bisa. Yang ada adalah surat perjanjian bisa dilihat. Surat asuransi ada, kartu asuransi ada, terus perusahaan asuransi ada. Tapi asuransi itu sendiri apa? Gitu. Nah, jadi yang tidak wujud itu sebenarnya bisa dikatakan adalah sesuatu yang konsep. Sesuatu yang cuma bisa dimengerti oleh akal kita gitu. Dimengerti, dirasakan atau diketahui oleh ya nalar doang, nalar kalau nggak hati, perasaan begitu. Tapi nggak ada wujudnya gitu. Bukan berarti tanpa wujud itu bukan berarti tidak ada ya Bu. Berbeda antara tidak berwujud dengan tidak ada. Iya. Itu beda. Iya. Gitu. Iya. Tidak ada itu memang nggak ada gitu loh. Kalau tidak itu kan wujud di dalam bahasa Indonesia, konteks bahasa Indonesia ya. Wujud itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan panca indera kita. Tidak berwujud itu tidak bisa dirasakan panca indera kita. Itu berbeda antara wujud dengan ada gitu. Tidak berwujud bukan berarti tidak ada. Asuransi itu ada, cinta itu ada, tapi tidak berwujud. Nah, tapi kalau misalnya kita balik ke konteks bahasa Arab, kita nggak tahu nih wujud itu maksudnya apa. Sama. Coba Pak TR kembali ke Asmaul Husna yang tadi 73, 74 sampai 76. Asmaul Husna. Iya. Nah, bawahnya coba. Apa di situ bunyinya? Al-awwal, al-akhir, 35, az-zahir yang maha nyata, Pak. Kemudian al-batin yang goib, yang tidak terlihat. Satu paket dia. Ya. Satu urutan. Sesuai dengan Al-Hadid ayat 3, wal awal wal akhir wa zahir wal batin. Apa itu zahir? Zahir itu yang kasat mata, Pak. Yang kelihatan kalau kasat mata. Al-batin yang tidak kasat mata. Kalau Kainama tadi bilang seperti itu, dia menistakan Allah SWT dan dia menistakan Al-Quran. Benar gak Pak TR? Betul sekali. Disangkal. Iya. Disangkal. Ya, disangkal dan melakukan penipuan sebenarnya. Itu kan bukan ajaran Islam, tapi dia ngakuin itu ajaran Islam. Nah, kan begitu? Ya. Itu lebih keras lagi. Ya, nah mengenai wujud ya, ini kan ada wujud ini banyak macam pengertian ya. Mungkin maksudnya ada teman-teman yang mungkin pikir, oh wujud dalam bahasa Arab tuh artinya ada. Anggaplah ada ya. Tadi kan ada Bu Fadilah juga kasih tahu ya bahwa ini ada lagi nih al-zahir kan.
maha zahir ya, artinya kelihatan kan gitu kan. Nah, ini buktinya mana sih? Buktinya salah satunya di dalam Al-Quran juga. Ini di dalam Al-Qalam 42. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka berseru untuk bersujud, namun mereka tidak mampu. Betisnya siapa? Ini betis Allah maksudnya. Allah akan pamer betis nanti. Pak, tafsirnya Pak. Dari sininya fatwaulama.com ya. Hadis yang menyatakan bahwa Allah menyingkapkan betisnya. Nah, gitu. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita menyingkapkan betisnya, maka setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan bersujud kepadanya. Ya kan? Allah SWT akan menyingkapkan betisnya. Ya, kenapa dia menyingkapkan betisnya nggak tahu. Tadinya ditutupin kali. Nggak usah dipertanyakan. Pokoknya ini kan Islam kan begitu kan. Oh, pokoknya begitu, jangan dipertanyakan. Kalau punya betis seperti makhluk dong. Oh enggak, punya betis nggak seperti makhluk betisnya kan gitu. Alasannya selalu begitu. Punya tangan. Dua tangan kanan. Iya. Ya memang itu nggak seperti manusia sih kalau yang ini ya. Soalnya tangan Allah dua-duanya kanan kan. Gitu. Betul. Nah ini hadis tentang kedua tangan Allah semuanya kanan. Ya tetap aja sih, walaupun dua-duanya kanan tetap aja seperti makhluk punya tangan kan gitu. Tapi intinya ya Allah SWT itu wujud benar-benar nyata, seharusnya gitu ya, nyata. Tapi banyak orang Islam bahkan mengingkarinya kan sekarang kan, seperti si Kainama gitu. Karena apa? Ya satu, karena katanya Allah tidak seperti makhluk. Kalau punya wujud berarti seperti makhluk dong, kan gitu. Betul. Mereka sebenarnya nggak ngerti akidah Islam juga gitu. Itu jadi masalah. Nanti mereka rame-rame itu Al-Qur'annya do'if sampai begitu Pak TR. Masa Al-Qur'an do'if? Makanya itu tafsir-tafsir buatan Oten. Sejak kapan Al-Qurtubi, Tabari, Jalalain itu Oten? Ya udah, kalau itu tafsir buatan Oten jadi Oten aja lah kalau gitu. Nah iya Nabi Muhammad aja disuruh bertanya kepada orang Kristen kok kalau nggak ngerti. Iya kan? Iya, betul. Itu ada di dalam Al-Quran tuh. Kalau nggak ngerti suruh tanya kepada orang Nasrani kan? Nasrani, ahli. Iya kepada ahli kitab, bukan disuruh tanya kepada ulama. Nggak ada di dalam Al-Quran kan suruh tanya ulama, suruh tanya ustaz tuh nggak ada. Yang ada suruh tanya kepada ahli kitab. Udah makanya menjadi ahli kitab aja. Kan setelah Muhammad nggak ada, adanya ulama. Setelah Muhammad nggak ada, baru adanya ulama. Nah ini dua hal, menistakan Allah dan menistakan Al-Quran nih Kainama ini. Jangan main-main loh Kainama. Jadi teologi yang dipahami orang-orang Islam di Indonesia khususnya, karena bercampur baurnya budaya-budaya Hindu, akhirnya ke dalam teologi Islam pun bercampur baur dan diimani sampai sekarang. Itu Pak TR. Betul. Nah, jadi sekarang ini kita bukan cuma menjawab tuduhan Kainama bahwa tuh kan Yesus berbahasa Arab, Yesus bisa bahasa Indonesia. Akhirnya kan begitu. Iya, Tuhan kami maha tahu segala bahasa. Amin, udah gitu. Kalau dia makanya kan kita berdoa nggak apa-apa Bu dalam bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, mau dalam bahasa Cina kayak apapun juga boleh. Kalau yang Islam ya nggak boleh kan, cuma bisa bahasa Arab doang kan. Bahasa Arab, iya. Mungkin karena Allah SWT cuma ngerti bahasa Arab kan, kita nggak tahu ya gimana ya. Kan memang ada ayatnya Allah negeri Mekah, Pak TR. Iya, ya itu kan juga perlu dipertanyakan kan. Katanya Allah maha tahu. Sekarang pertanyaan saya, Allah SWT tahu gak cara ngomong P? Kan gitu. Bisa ngomong P gak Allah SWT? Bisa gak ngomong G? Soalnya dia kan cuma bisa bahasa Arab tuh. Bahasa Arab kan gak ada P, gak ada G kan? Nggak bisa kali Allah SWT ngomong P, ngomong G, nggak ngerti. Apa tuh P, apa itu G? Kok bisa ya ngomong begitu ya? Nah, satu lagi Pak TR. Orang-orang Koptik yang ada di Indonesia dikira pakai bahasa Arab. Enggak. Tetap aja abuna-abunanya yang orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Cuman memang ada beberapa liturgi yang kata-katanya paling sautan dari misalnya
dari jemaat gitu, misalnya ketop nefmatiso gitu-gitu. Kalau ayat Alkitabnya, firman Tuhannya, doa-doanya semua bahasa Indonesia, Pak TR. Kecuali yang di Mesir sana ya pakai bahasa Arab campur bahasa Koptik. Kalau mereka di Amerika, mereka pakai bahasa Inggris sama bahasa Koptik. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang Maha Tahu, Pak TR, tidak dibatasi dengan bahasa. Gitu loh. Nah, itu satu. Kedua, kalau Kainama bilang, kan benar Yesus itu bukan Tuhan karena dia berawal dan yang berakhir. Loh, berarti Allahmu juga bukan Tuhan seperti Pak TR tadi bilang. Iya kan? Allahmu ya, juga Tuhan cuma Brahman, jadi kan dengan dia punya penggaris, yang Tuhan cuma si Brahman. Jadi harusnya dia masuk Hindu, bukan masuk Islam. Mendingan dia murtad aja sekarang kan. Mendingan dia murtad, masuk Hindu aja. Nah, jelas ya. Jadi sama teologinya sama. Ya, jadi ini juga mungkin buat teman-teman yang lagi nonton ya, mungkin muslim-muslim yang lagi nonton, ya punya berpikiran sama seperti Kainama, bahwa Tuhan itu harusnya tidak berwujud, kekal, tidak terbatas, tidak berawal, tidak berakhir. Ya teman-teman yang muslim yang punya pandangan begitu, lebih baik teman-teman murtad masuk Hindu, karena itu adalah teologi Hindu. Gitu. Ya. Betul. Iya, kayak Kainama, maaf kalau belum mengerti bahasa Arab, mending gak usah sok-sok mau bahas Alkitabul Muqaddas, Alkitab berbahasa Arab. Dia kan di situ kan, naam Ustadz, naam, syukron jazilan, khairan kastiron. Itu doang yang dia tahu, tafadhol. Coba kalau dia bahasa Arab. Ya, rempah Bu. Kita bukan menghadapi orang pintar, Bu. Kita menghadapi orang yang merasa pintar, padahal bego. Nah, itu ya. Iya, makanya kan ada pepatah, Bu, tong kosong nyaring bunyinya. Ya begitulah mereka PTR. Ya harap maklum Bu, diajarin untuk jadi bebek dan jadi beo. Cuman bisa ngikutin tapi nggak ngerti artinya apa kan. Nah, jadi begitu ya teman-teman semuanya. Kali ini saya membahas ini kenapa? Karena ini video sangat viral. Lagi-lagi dia membahas tentang Alkitab, kemudian dia putar balikkan, dan begitu saya menontonnya saya tertawa. Ya, ini pernyataan dari saya bahwa Alkitab mau kamu bolak-balikkan seperti apa, kebenaran akan tetap menunjukkan jati dirinya, nggak perlu koar-koar. Di sini saya cuma menjawab bahwa bagaimana Kainama menistakan Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Menistakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan menistakan Asmaul Husna. Nah, serta menistakan Al-Quran, karena Al-Quran di surat Al-Hadid ayat 3 jelas menyatakan huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir maha nyata dan batin, dan dialah mengetahui segala sesuatu. Di Asmaul Husna dari urutan ke-7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6 itu jelas. Al-Hadid ayat 3 itu semuanya jelas di situ. Kemudian, nah teologi manakah yang diambil oleh Kainama? Nah, karena teologi Islam mengatakan Allah itu berwujud dan Allah itu awal dan akhir. Ternyata teologi yang diambil adalah comotan dari teologi Brahman. Teologi yang dipahami orang Islam kebanyakan, terutama orang Islam Indonesia, adalah teologi Brahman, bahwa Allah tidak berwujud, tidak berawal dan tidak berakhir. Terima kasih Pak Tanpa Ragi. Terima kasih teman-teman. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Shalom. Ya, terima kasih Bu Fadila. Ya, jadi teman-teman kesimpulannya ya, orang-orang mualaf-mualaf ini masuk Islam bukan karena mereka mengerti Islam. Mereka sama sekali nggak ngerti ajaran Islam. Ini buktinya ya si Kainama ini ya, buktinya ya. Dia mengkritik ajaran Kristen karena Yesus adalah al-awal al-akhir, yang awal dan yang akhir. Dia mengkritik itu, makanya katanya dia masuk Islam gitu. Padahal di Islam juga Allah SWT itu adalah yang awal dan yang akhir. Itu bahkan nama di dalam 99 nama Allah SWT, al-awal al-akhir. Nah, jadi sama sekali orang ini masuk Islam bukan karena dia ngerti Islam. Kemungkinan karena dia punya sesuatu yang
Mungkin karena kecewa dengan gereja, atau ada sesuatu yang tidak mengerti dengan Kristen atau semacam itu. Dan juga ada kemungkinan karena urusan perut ke bawah. Sama sekali bukan karena Islam itu benar. Ya, kita sudah membuktikannya. Dia sama sekali tidak mengerti akidah Islam. Ya, dia berpikir bahwa Allah SWT itu tidak berwujud, tidak berawal, tidak berakhir, padahal itu adalah Brahman yang seperti itu. Ya, Tuhannya agama Hindu ya. Jadi pelajari dulu agama Islam yang benar ya. Jangan seperti model kayak Namang ini, bahkan udah dianggap ustadz loh dia ya. Udah dianggap ustadz ini, masih begini nggak ngerti sama sekali tentang akidah Islam. Ini sangat memalukan sih sebenarnya ya. Cuman ya sudah, itu bukan urusan kita, itu urusan mereka. Mereka menerima orang seperti kayak Nama, bahkan bukan cuma menerima, bahkan diberi penghargaan dengan gelar ustadz, gelar guru, teman-teman ya. Ya itu sih memalukan ya. Orang bego yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti tentang Islam, dijadikan ustadz, dijadikan guru gitu. Menyedihkan ya. Nah jadi buat teman-teman muslim, ya itulah kalian punya guru, ustadznya kalian ya, orang seperti kayak Nama. Dan kalau teman-teman mau Tuhan yang tidak berwujud, tidak berawal, tidak berakhir, ya silakan teman-teman murtad aja, masuk Hindu, karena Tuhannya Hindu yang seperti itu. Oke? Tuhannya orang Kristen adalah al-awal, al-akhir. Ya, Yesus itu memang adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah firman Tuhan ya, yang awal dan yang akhir. Begitu juga agama Islam sebenarnya, Tuhannya Islam. Allah SWT itu adalah al-awal dan al-akhir. Kalau teman-teman tidak setuju bahwa Tuhan itu al-awal dan al-akhir, ya silakan teman-teman pindah ke Hindu. Di dalam kesempatan ini teman-teman, saya menemukan sebuah tulisan yang akan mencengangkan umat muslim yang masih mempercayai ustadz-ustadz mualaf yang sebenarnya mereka telah mencoreng nama Islam. Dakwah para mualaf yang mencoreng wajah Islam. Ini salah satunya teman-teman. Teman-teman tahu kan? Dia sekarang sedang disamakan kepintarannya dengan seorang mualaf yang masih baru juga, yang namanya lagi ngetren-ngetrennya, yang namanya lagi naik-naiknya. Ya, siapa lagi kalau bukan Jesselyn, si wanita Cindo. Ternyata oknum yang satu ini pun termasuk mualaf yang mencoreng wajah Islam. Bagaimana isi berita ini selengkapnya teman-teman? Mari kita simak. Sebagai seorang muslim, mendengar kabar tentang seorang telah menyatakan diri masuk Islam, itu hal yang menggembirakan. Kita garis bawahi teman-teman, ketika ada orang pindah agama ke agama Islam, ini adalah berita sukacita bagi mereka. Orang yang baru masuk Islam di dalam Al-Quran disebut dengan istilah mualaf, yang artinya orang yang hatinya terikat dan condong kepada Islam. Kegembiraan itu dikarenakan kita mendapat tambahan keluarga baru, keluarga satu agama, ukhuwah Islamiyah. Kegembiraan itu juga oleh sebagian orang dianggap sebagai bentuk afirmasi bahwa Islam adalah agama yang benar. Buktinya, banyak orang yang masuk ke agama Islam ini, teman-teman. Sebaliknya, apabila ada orang yang keluar dari Islam, maka hati mereka tersayat, sedih dan merasa kehilangan saudara satu agama. Memang banyak orang yang masuk Islam, namun banyak pula yang kita tidak tahu bahwa orang keluar dari Islam dan masuk agama lain. Buktinya ada seorang ustadz berkata bahwa tidak mungkin ada ulama besar, tidak mungkin ada orang-orang cerdas yang pindah ke agama Islam. Ini dia cuplikan videonya.
Sekarang banyak orang soleh yang menjadi kafir. Sekarang banyak orang soleh yang menjadi kafir. Konversi agama adalah gejala lama dan biasa terjadi di kalangan masyarakat beragama. Kita boleh bergembira dan sedih atas konversi agama, namun dalam batas yang wajar saja. Sebagai mualaf, pada umumnya pengetahuan mereka tentang Islam sangatlah terbatas karena mereka baru masuk Islam. Namun, fenomena yang terjadi, dakwah mereka mencerminkan bahwa seolah-olah merekalah yang tahu segalanya tentang Islam. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia saat ini, teman-teman. Ketika ada seorang mualaf yang baru pindah agama, seharusnya mereka adalah orang-orang yang pengetahuannya tentang Islam itu seharusnya sangat terbatas karena mereka baru masuk Islam, kan? Namun yang terjadi di Indonesia, orang-orang mualaf ini langsung disuruh berdakwah, langsung diangkat sebagai ustadz, langsung ada juga yang diangkat sebagai guru besar atau menjadi ustazah. Hal itu mengecualikan bagi mualaf yang memang memiliki latar belakang pengetahuan akademis tentang Islam yang mendalam sebelumnya. Ya, materi dakwah para mualaf tersebut sangat membakar karena pada umumnya apa yang mereka sampaikan adalah latar belakang dan alasan-alasan mereka pindah agama. Disinilah muncul kemudian narasi buruk tentang agama yang mereka peluk sebelumnya. Ceramah seperti itu memang cukup menarik minat banyak kalangan, terutama kalangan awam, karena menarasikan supremasi Islam atas agama-agama lain. Contohnya teman-teman, kita semua tahu nih, kita mengenal Irene Handono, Felix Yao, Bangun Samudra, yang mengaku lulusan S3 dari Vatikan, Yahya Waloni, Hani Kristanto, dan masih banyak yang lainnya yang isi materi ceramah mereka menjadikan agama lama mereka sebagai bahan olok-olokan dan bahan hinaan. Sebenarnya masih ada banyak lagi ustadz-ustadz mualaf yang menjelek-jelekan agama Kristen atau iman kepercayaan kita kepada Kristus. Contohnya saja Kainama, Donditan, Mualaf Prince, Andre Mualaf Prince, dan masih banyak yang lainnya lagi teman-teman, yang mereka sebelumnya adalah pemeluk agama Kristen dan Katolik. Seolah-olah agama yang mereka peluk dahulu bukan agama yang serumpun, yang merujuk pada tradisi Ibrahim. Mereka para ustadz mualaf ini mengolok-olok bagian prinsipil dari agama yang mereka peluk sebelumnya. Pertanyaan kita adalah, apakah dakwah seperti ini dianjurkan oleh Al-Quran? Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 104 menyatakan, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar." Ayat tersebut terutama pada penggalan "dan hendaklah di antara kamu" mengindikasikan bahwa tidak semua kita sebagai umat Islam dituntut untuk berdakwah. Tidak boleh orang sembarangan itu berdakwah, apalagi isi dakwahnya itu seperti para mualaf-mualaf itu, di mana mereka di bagian sebelumnya yang kita baca ini teman-teman, dikatakan mereka mengolok-olok bagian prinsipil dari agama yang mereka peluk sebelumnya. Kita tahulah Ustadz Kainama sampai hari ini pun masih juga mengolok-olok agama Kristen, padahal ia sudah meninggalkannya. Kebanyakan Ustadz mualaf itu memang seperti itu teman-teman. Mereka lebih senang mengejek atau membuka Alkitab daripada membuka isi Al-Quran dan hadis mereka. Padahal Al-Quran mereka sendiri dengan jelas hari ini menuliskan bahwa mereka seharusnya mempunyai standar ketika berdakwah itu ya sesuai dengan ayat Al-Quran ini.
Harusnya mereka menyerukan kebaikan, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah kemunkaran. Tetapi pada kenyataannya ustadz-ustadz mualaf ini malah menjelek-jelekan agama mereka sebelumnya, teman-teman. Dan juga teman-teman, ternyata di dalam Al-Quran yang lain dinyatakan bahwa dakwah hendaklah oleh orang yang mampu menyampaikan Islam dengan hikmah atau dengan kebijaksanaan, dengan ujaran kebaikan. Dan jika keduanya tidak mungkin, maka harus menggunakan perdebatan. Itulah mengapa mereka selalu ngemis-ngemis untuk berdebat dengan para apologet Kristen. Padahal mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang agama yang mereka peluk. Kriteria seorang pendakwah sebenarnya sudah jelas di sini, teman-teman. Ia haruslah seorang yang bijaksana. Isi khotbahnya itu harus ujaran kebaikan. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia malah kebalikannya. Seorang penceramah itu seharusnya seperti ini, teman-teman. Seorang yang berhikmat atau seorang yang bijaksana, juga seorang yang bisa memberikan ujaran kebaikan. Harusnya seperti itu pendakwahnya. Tetapi di Indonesia, khususnya ustadz-ustadz mualaf ini, mereka tidak seperti itu. Pada kenyataannya mereka adalah orang yang suka menjelek-jelekan agama yang mereka percaya sebelumnya. Jika mereka pindah dari Katolik, ya mereka menjelekan Katolik. Jika mereka pindah dari Kristen, ya mereka menjelekan ajaran Kristen. Seharusnya mereka tidak layak untuk diberikan panggung untuk berdakwah, karena mereka sama sekali bukan seorang yang bijaksana. Dan isi ceramah mereka juga bukan sebuah ujaran kebaikan, tetapi ya isinya hanya menjelek-jelekan Alkitab, menafsirkan Alkitab semaunya. Bahkan beberapa ustadz mualaf mengatakan bahwa Yesus menikah, Yesus selingkuh, Yesus berzina, dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh para mualaf ini, teman-teman. Model dakwah yang dilakukan oleh para mualaf di atas dengan menjelek-jelekan agama mereka sebelumnya, itu akan menimbulkan efek yang lebih buruk lagi bagi umat Islam sendiri. Apalagi bila umat yang agamanya diburuk-burukkan. Jika kita memakai pertimbangan Islam, Al-Quran sendiri melarang kita menjelek-jelekan sesembahan agama lain. Tapi sampai sekarang masih saja ada ustadz-ustadz yang melakukan hal ini kan, teman-teman. Dalam keadaan biasa pun, dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan berdakwah, berdakwah tidak menghapus larangan untuk menjelek-jelekan sesembahan agama lain. Sesembahan agama lain saja tidak diperbolehkan untuk dijelek-jelekan, apalagi Tuhan Ahlul Kitab. Persisnya dalam surat Al-An'am ayat 108 menyatakan, dan janganlah kamu memaki, lihat teman-teman, janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Seorang mufasir klasik yang sangat kredibel, Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasulullah melarang orang-orang beriman untuk membenci hal-hal yang disembah oleh kaum politeis musyrik, meskipun hal itu bisa mendatangkan kebaikan. Mengapa demikian? Rasulullah memandang jika perbuatan tersebut justru akan menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih besar daripada kemaslahatan. Tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan jika Rasulullah merasakan bahwa perbuatan caci maki tersebut justru akan menimbulkan balasan yang lebih keras dari kaum musyrik untuk mencaci maki Allah SWT. Padahal Allah adalah Tuhan yang maha suci dan maha mulia.
Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 268. Saling balas caci mencaci tentang sesembahan adalah hal yang oleh Rasulullah anjurkan untuk dihindarkan, karena hal tersebut menyebabkan daur kebencian. Peringatan yang demikian nampaknya tidak didengar oleh para pendakwah mualaf seperti Irene Handono, Felix Xiao, dan lain sebagainya. Mereka lebih senang menuruti hawa nafsu yang mereka anggap sebagai proses penyampaian kebenaran, padahal hal itu dilarang keras oleh Allah. Lebih baik hawa nafsu untuk menjelekkan agama mereka dahulu dialihkan untuk mendalami Islam yang lebih dalam dan lebih jauh, belajar ilmu-ilmu keislaman seperti nahwu, saraf, tafsir, ilmu hadis, usul fikih, ilmu kalam, dan sebagainya, lebih bermanfaat bagi para pendakwah mualaf ini. Dari perspektif kemanusiaan, dakwah model di atas justru menyebabkan disharmoni dan saling curiga di antara umat beragama. Dalam konteks kehidupan kita yang pluralistik, hal yang mesti ditonjolkan dalam berdakwah mestinya konteks integrasi sosial, kohesi sosial, dan mutual respect dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Selain ukhuwah Islamiyah, kita umat muslim dituntut untuk menjaga ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariah. Sebagai muslim, kita tidak diikat oleh persaudaraan antara sesama pemeluk Islam saja, namun pada tingkat yang sama kita juga diikat oleh persaudaraan antar warga negara dan persaudaraan antar manusia. 3 model persaudaraan itu harus kita jaga selalu. Sebagai catatan, dakwah para mualaf di atas malah lebih banyak menyebabkan mudarat bagi kita, karena mencitrakan kita sebagai umat muslim sebagai pihak yang mencari-cari kelemahan dan kesalahan agama lain. Pendek kata, dakwah mereka lebih menimbulkan beban bagi umat Islam daripada menarik keberkahan. Saya berharap melalui video ini saudara-saudara muslim kita tidak kepanasan. Seharusnya mereka mengevaluasi diri, melihat diri, dan memperhatikan siapa sebenarnya ustadz-ustadz yang harus mereka percayai, siapa sebenarnya ustadz-ustadz yang harus mereka dengarkan ceramahnya. Bukan seperti ustadz-ustadz mualaf ini yang hanya melakukan provokasi, yang selalu menjelek-jelekkan kitab orang lain dengan berkata kitabmu itu palsu, kitabmu itu contekan, kitabmu itu jiplakan, Tuhanmu itu hanya mayat saja, dan lain sebagainya. Seharusnya sahabat-sahabat muslim, teman-teman muslim berpikir secara waras dan secara sadar bahwa sebenarnya ustadz-ustadzmu ini sedang ngibul. Saya teringat dengan satu perkataan Ustadz almarhum yang sangat terkenal. Dia berkata, jika agama yang engkau percayai sudah tidak mengajarkan kebenaran, maka tinggalkanlah ajaran itu. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Kiranya melalui video yang kita saksikan hari ini, kita semua diberkati dan kita semua semakin percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ulangan pasal 4, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu.
Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, pada waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengarkan segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala seperti pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung yang bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat.
Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar dan tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan dalam segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung bumi tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia memberikan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat api yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dan dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri yang mereka, dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Pendahuluan pengajaran Musa. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir.
di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja orang Basan, kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Ulangan pasal yang kelima, ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan pada hari ini. Kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan kita mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara berhadapan muka dengan kamu di gunung di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah dengan suara nyaring di gunung, di tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita,
Sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengarkan suara dari Allah yang hidup dan yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengarkan dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengarkan perkataan itu, sedang kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, Tuhan, kau dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdiri di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan kuajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan pasal yang ke-6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang,
Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk dan untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita.